Flores, sebuah pulau yang indah di Nusa Tenggara Timur, menyimpan salah satu misteri paling mencengangkan dalam sejarah evolusi manusia. Tahun 2003, dunia arkeologi diguncang oleh penemuan kerangka manusia kecil di Liang Bua, sebuah gua di pedalaman Flores. Makhluk ini memiliki tinggi hanya sekitar 1 meter. Dengan otak seukuran jeruk bali, para ilmuwan menyebutnya Homo floresiensis. Penemuan ini segera memicu kontroversi internasional. Apakah ini manusia modern yang mengalami gangguan pertumbuhan, ataukah benar-benar spesies manusia purba yang belum pernah dikenal sebelumnya? Julukan Hobbit dari Flores pun mulai muncul, terinspirasi dari makhluk fiksi dalam dunia fantasi Tolkien. Namun ini bukan dongeng, ini nyata. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ada spesies manusia sekecil ini yang hidup berdampingan dengan nenek moyang kita, Homo sapiens? Apakah mereka benar-benar spesies terpisah? Dan jika iya, mengapa mereka punah? Jawabannya bukan hanya menyangkut ilmu evolusi, tapi juga menyentuh sejarah manusia yang lebih luas dan lebih gelap dari yang pernah kita bayangkan. Dalam investigasi kali ini, kita akan menyusuri jejak Homo floresiensis, dari penemuan mengejutkan di Gua Liang Bua, hingga teori-teori gila tentang peradaban kecil yang tersembunyi di balik kabut sejarah Indonesia Timur. Semuanya bermula pada tahun 2003 ketika tim arkeolog Indonesia-Australia menggali sebuah gua batu kapur bernama Liang Bua di Flores. Mereka tidak menyangka akan menemukan tulang belulang dari individu dewasa berukuran sangat kecil, sekitar 106 cm dengan berat kira-kira 25 kg. Kerangka itu kemudian diberi kode LB1 dan menjadi fokus penelitian intensif selama bertahun-tahun. Yang paling mengejutkan bukan hanya ukurannya yang mungil, tetapi juga otaknya yang luar biasa kecil, sekitar 380 cc, bahkan lebih kecil dari otak simpanse. Namun, meski kecil, LB1 menunjukkan tanda-tanda penggunaan alat batu yang kompleks, yang sebelumnya hanya diasosiasikan dengan manusia modern atau Homo erectus. Penemuan ini membuat para ilmuwan bingung. Beberapa awalnya menduga ini adalah Homo sapiens yang mengalami microcephaly, kondisi genetik langka yang menyebabkan ukuran otak mengecil. Tapi struktur tulang dan giginya berbeda signifikan dari manusia modern. Setelah analisis lebih lanjut, banyak yang akhirnya sepakat, ini adalah spesies baru. Homo floresiensis diyakini hidup sekitar 100.000 hingga 50.000 tahun lalu, bersamaan dengan kemunculan Homo sapiens di wilayah Asia Tenggara. Artinya mereka bisa saja pernah bertemu atau bahkan berinteraksi dengan manusia modern. Pertanyaannya sekarang, dari mana mereka berasal? Dan kenapa mereka menjadi begitu kecil? Salah satu teori yang banyak diterima adalah bahwa Homo floresiensis adalah keturunan Homo erectus, manusia purba yang lebih besar dan sudah menyebar ke Asia sekitar 1,8 juta tahun lalu. Namun karena terisolasi di Pulau Flores yang terbatas sumber daya, mereka mengalami insular dwarfism, fenomena mengecilnya ukuran tubuh pada spesies besar yang hidup di pulau kecil. Fenomena ini bukan hanya terjadi pada manusia. Di Flores, para peneliti juga menemukan gajah purba yang menyusut drastis ukurannya. Dikenal sebagai stegodon kerdil, lingkungan pulau yang sempit dan minim predator membuat ukuran tubuh besar menjadi tidak lagi menguntungkan. Namun ada satu hal yang membuat Homo floresiensis benar-benar unik. Meskipun otaknya kecil, ia tampaknya cukup pintar. Alat-alat batu canggih ditemukan di sekitar sisa-sisa mereka. Apakah ini berarti ukuran otak bukan segalanya? Apakah kecerdasan bisa berkembang dalam bentuk yang berbeda dari yang kita kenal? Ini mengguncang teori-teori lama tentang evolusi manusia. Selama ini, kita diajarkan bahwa semakin besar otak, semakin tinggi kecerdasan. Tapi Homo floresiensis mungkin membuktikan sebaliknya. Atau setidaknya menunjukkan bahwa evolusi punya jalannya sendiri. Namun kalau mereka benar secerdas itu, mengapa mereka punah? Homo floresiensis diperkirakan punah sekitar 50.000 tahun lalu. Tepat di waktu yang sama, ketika Homo sapiens mulai memasuki wilayah Asia Tenggara dan Australia.
Kebetulan? Atau ada kaitannya? Beberapa ilmuwan menduga Homo sapiens bisa saja menjadi penyebab langsung kepunahan mereka. Persaingan sumber daya, konflik, atau bahkan pembantaian bisa saja terjadi, sebagaimana yang mungkin juga terjadi pada Neanderthal di Eropa. Namun, tak ada bukti langsung yang menguatkan skenario ini. Ada juga teori bahwa perubahan iklim atau bencana alam menyebabkan kepunahan mereka. Letusan gunung api atau banjir besar bisa menghancurkan komunitas kecil seperti Homo floresiensis dalam waktu singkat. Namun data geologis dari Flores belum menunjukkan peristiwa semacam itu pada waktu yang tepat. Yang paling menarik adalah kemungkinan mereka masih hidup lebih lama dari yang kita kira. Beberapa cerita rakyat di Flores berbicara tentang makhluk kecil bernama Ebu Gogo. Manusia mini berbulu yang tinggal di gua-gua dan mencuri makanan dari penduduk desa. Apakah ini hanya mitos? Atau sisa ingatan kolektif tentang Homo floresiensis? Tanpa kerangka yang lebih muda dari 50.000 tahun, kita hanya bisa berspekulasi. Tapi misteri tetap menggantung, bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka akhirnya menghilang. Teori ekstrem mulai bermunculan, mulai dari klaim bahwa Homo floresiensis masih hidup di daerah terpencil, hingga kemungkinan adanya komunitas manusia purba tersembunyi di hutan-hutan Nusa Tenggara. Beberapa ekspedisi bahkan dilakukan untuk mencari jejak mereka, meski hasilnya nihil. Salah satu cerita yang sering dikutip adalah legenda Ebu Gogo, yang diceritakan oleh suku Nage di Flores. Mereka menggambarkan makhluk kecil, berjalan tegak, tidak berbicara dengan jelas, dan hidup di gua-gua. Kisah ini terdengar seperti deskripsi Homo floresiensis meskipun dituturkan dalam bentuk dongeng rakyat. Para ilmuwan tetap skeptis. Tidak ada bukti arkeologis tentang keberadaan mereka di masa modern. Tapi jika benar ada, maka ini akan menjadi penemuan paling mengubah sejarah di abad ini, bahwa manusia bukan satu-satunya spesies hominin yang bertahan hidup. Namun ada kemungkinan lain, bahwa Homo floresiensis tidak punah secara mutlak, melainkan berbaur secara genetik dengan manusia modern. Meski uji DNA dari fosil LB1 belum menunjukkan pencampuran ini, keterbatasan kualitas sampel masih jadi hambatan besar. Pertanyaannya, apakah kita akan menemukan fosil yang lebih muda, atau bahkan individu yang masih hidup? Penemuan Homo floresiensis mengubah cara kita memandang evolusi manusia. Ia membuktikan bahwa sejarah evolusi tidak linear dan tidak selalu menuju bentuk modern seperti kita. Kadang evolusi berbelok, mengecil, dan justru berkembang di arah yang tak terduga. Ini juga menimbulkan pertanyaan baru tentang apa itu manusia. Apakah ukuran otak menentukan status kemanusiaan? Atau apakah kecerdasan, budaya, dan kemampuan bertahan lebih penting? Secara ilmiah, penemuan ini memperluas cakrawala penelitian. Kini para ilmuwan lebih terbuka terhadap kemungkinan bahwa masih ada spesies manusia purba lain yang belum ditemukan. Indonesia, dengan pulau-pulaunya yang terpencil, mungkin masih menyimpan rahasia besar lainnya. Secara budaya, Homo floresiensis juga menunjukkan betapa legenda dan mitos bisa memiliki akar dalam kenyataan. Dongeng tentang makhluk kecil mungkin bukan hanya imajinasi, melainkan warisan memori kolektif manusia. Dan terakhir, ia mengingatkan kita bahwa manusia modern bukanlah satu-satunya manusia yang pernah berjalan di bumi. Kita hanya satu dari banyak cabang pohon keluarga hominin, dan banyak dari mereka belum terungkap seluruhnya. Homo floresiensis bukan sekadar spesies baru dalam daftar ilmiah. Ia adalah jendela menuju masa lalu yang sangat berbeda dari yang kita bayangkan. Di gua-gua Flores, jejak kecil mereka menyimpan pesan besar tentang keragaman, adaptasi, dan misteri evolusi manusia. Kita mungkin tidak akan pernah tahu dengan pasti bagaimana mereka hidup atau mengapa mereka punah. Tapi setiap tulang, setiap alat batu, dan setiap legenda rakyat memberi kita petunjuk seperti teka-teki besar yang belum lengkap. Dalam bayang-bayang pegunungan Flores, pertanyaan-pertanyaan itu masih bergema.
Apakah kita benar-benar satu-satunya manusia yang tersisa? Atau sejarah menyembunyikan kebenaran yang jauh lebih aneh dari fiksi? Dan mungkin jawaban itu masih menunggu di kedalaman gua yang belum tergali.